semua paspor itu pasti ada peraturannya yang ada dan jangan sampai menyalahgunakan. Dan kalau Anda sampai menyalahgunakan pastinya ada risikonya. Dan risikonya itu apa dan bagaimana cara melakukan agar tidak menyalahgunakan. Simak video saya selengkapnya, geng. Saya akan membahas sedetail-detailnya dengan sepengalaman saya. Dan saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Info Nelo Mase. Halo geng, selamat pagi, selamat beraktivitas dan senang berjumpa dengan saya ya, Zainal Story. Jangan lupa didukung terus channel saya geng dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kalau Anda suka dengan channel saya, silahkan share ke sosial media kalian masing-masing. Di video kali ini saya akan membahas tentang paspor pelancong yang menyalahgunakan, geng. Jadi ya kita kalau masuk ke negeri orang ya itu kan pasti ada peraturan-peraturan yang ada, dan salah satunya yaitu paspor. Paspor itu buku izin untuk masuk ke negara gitu ya. Lah paspor pelancong yang saya bahas ini paspor pelancong ya. Paspor pelancong itu kan ya buat berkunjung ya. Jadi nggak bisa buat bekerja. Dan kalau mau masuk berkunjung itu pastinya ada persyaratan-persyaratan yang ada. Ya kita harus mempunyai yang namanya berkunjung, itu berarti kan orang yang berada gitu ya. Ini ngomongin yang resmi ya. Mesti dicek dulu, dilihat dulu. Kamu kalau mau merantau itu kamu kalau misalnya kita melancong jalan-jalan ke negeri orang itu mempunyai uang berapa, terus tujuannya itu kemana, nanti naik apa, itu sebenarnya sudah ditanyakan sedetail-detailnya geng. Tapi saking degil-degilnya orang Indo itu juga banyak juga ya, orang Indonesia yang melanggar itu ya. Namanya juga kan yang melanggar itu seperti pencuri ya geng, kayak maling ya. Seketat-ketatnya peraturan kan namanya maling lebih pandai gitu ya. Tapi sepandai-pandainya maling nanti akan kalah dengan kebenaran gitu ya. Ya dia pergi ke kalau tempat Indonesia sana namanya calo gitu ya. Dia pergi ke calo, suruh buatkan paspor untuk masuk Malaysia tanpa lewat persyaratan tersebut. Jadi nggak usah punya uang sekian, nggak usah tujuan gini-gini, nggak usah, yang penting masuk saja. Tapi biasanya calo itu meminta bayaran yang lebih. Misalnya buat paspor itu habisnya 1 juta gitu kan, mungkin dia minta 2 atau 3 kali lipat. Nah, seperti itulah prosesnya para ilegal ya. Semakin lama akan semakin bertambah karena yaitu. Nah, resikonya geng, resikonya yang sudah masuk di sini kan itu nantinya pastinya di sini tujuannya kan untuk bekerja ya. Sampai di sini tuh resikonya ya berat juga geng. Ya, di sini tuh dia akan seperti buronan geng. Kayak dikejar-kejar polisi, imigrasi, karena dia sudah tahu dia salah kan. Jadi kalau ada polisi ini pun dia sudah takut geng. Jangankan polisi, ada suara ambulan wiu seperti itu saja dia sudah takut, lari. Ya kalau dia pekerja di kebun gitu kan, dia masih bisa lah di dalam kebun gitu kan, pastinya nggak ada orang, nggak ada polisi gitu. Nah kalau yang kerja di bangunan gitu kan tepi-tepi atau pinggirnya tepi-tepinya pekerjaan itu kan pasti ada gate atau pagar ya. Nah kalau misal ada imigrasi atau polis masuk, dia mau lari kemana? Kan nggak bisa. Nah kalau sudah ditangkap geng, dia itu setahu saya cuman pilihannya ada 2, dihukum dan dibuang geng. Dihukum sebat. Hukum sebat itu wah sangat berat tuh geng. Tapi memang nggak semua TKI ilegal yang ketangkap itu kena hukum sebat. Itu
sebagian lah, seperti nasib yang jelek saja yang kena hukum sebat itu ya. Hukum sebat itu geng, kita disuruh telanjang, lepas itu misal dia suruh menghadap ke sini gitu ya. Ini misalnya apa ya, bokong pantat ya, pantat, cuma dikasih tunjuk pantatnya, dan pantatnya itu digebuk atau disebat ya, dipukul pakai rotan, kayu rotan itu kan tahu sendiri kan, kayu rotan itu seperti apa. Itu dipukul sekuat-kuatnya geng, sampai berdarah. Tergantung itu nanti hukumannya itu berapa tahun. Nah nanti hukuman sebat itu berapa kali. Wah itu sakit betul. Itu salah satu teman saya itu ada yang kena hukum sebat seperti itu geng. Dia sampai sekarang bekas dia pun masih ada loh, nggak hilang. Dia sudah kapok, bener-bener kapok, sudah nggak mau masuk ke sini lagi secara ilegal. Kalau legal dia kata mau, tapi kalau ilegal sudah nggak mau. Bener-bener kapok dia. Tapi sebetulnya setelah disebat itu memang masih dirawat geng. Ya namanya manusiawi ya, hukuman seberat apapun pasti akan dirawat, dikasih obat sampai sembuh. Nanti kalau sudah sembuh baru dipulangkan ke Indonesia. Ya yang kedua tadi kan yang saya bilang dibuang itu bukannya dibuang di alas gitu, bukan geng. Dibuang itu dipulangkan ke Indonesia. Tapi kita nggak bisa memilih. Misalnya kita dari Lombok gitu ya, dibuang ke Batam gitu. Dan dibuang itu dipulangkan ke Indonesia itu mana-mana lah, itu pihak sini, pihak Malaysia yang menentukan. Nah, misalnya dibuang di Batam itu kan kalau pulang kampung ke Lombok itu kan jauh, dan sementara itu kan nggak punya uang sama sekali. Memang kalau sama sini mungkin dikasih uang itu buat modal untuk membeli makanan ya, tapi buat selebihnya nggak ada geng. Kalau sudah seperti itu mau gimana lagi Anda, sementara kita punya keluarga ya kalau yang masih bujang masih agak ringan sedikit lah, nggak menanggung beban. Kalau sudah punya anak dan istri, anak dan istrinya kan berpikir yang enggak nantinya, karena sudah lama nggak ada kabar, bukannya gimana memang dia kena tangkap. Nah itu resikonya para TKI ilegal di Malaysia geng, sangatlah berat. Nah ini buat himbauan buat kawan-kawan kita semua yang mau masuk ke Malaysia atau ke negara manapun, pakailah dokumen yang ada, jangan sampai mengilegalkan dokumen ya geng.